sama dengan limit X mendekati 2 plus dari fungsinya. Nilainya satu bilangan real atau bilangan yang bisa yang ada lah, bukan bilangan imajiner. Ini apa namanya? Syarat dari suatu fungsi kontinu di suatu titik. Nah, misalnya kalau kita kerjain soal ini di gambar. Kalau kita lihat di gambar, ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Nah, yang sebelah kiri ini nih, ini yang dari kiri. Berarti ini limitnya yang dari kiri. Limit X mendekati 2 min. Sedangkan yang dari kanan, ini, itu limit X mendekati 2 plus. Yang dari kanan. Nah, cara pengerjaannya ya udah ikutin aja limitnya. Jadi, limit X mendekati 2 min, itu yang dari kiri dari X, itu kan nilainya kalau kita masukin 2, tulis aja deh ya. Ini limit X mendekati 2 plus X, kan nilainya 2. Terus limit X mendekati 2 min dari X, nilainya 2. Nilainya ini sama, berarti dia kontinu di 2. Begitu. Ini sedikit review materi. Terus kita lanjut ke soal diktatnya. Kalau di soal diktat, itu fungsinya nggak sederhana. Jadi fungsinya dia tuh ln X per X min 1, tapi pada saat X-nya sama dengan 1, dia nilainya berbeda dengan C. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Ngerjainnya itu seperti ini. Jadi syaratnya tadi yang udah gue bilang, limit X mendekati 1 dari kiri sama limit X mendekati 1 dari kanan, itu nilainya harus sama. Dan apabila kita substitusikan yang dari kiri, ini 1 min ya harusnya, maaf. Dan X per X min 1 itu hasilnya sama dengan 0 per 0. Dan yang kita pelajari, kalau limit hasilnya 0 per 0, maka bisa pakai L'Hospital. Terus kalau limit hasilnya tangga per tangga, kita bagi dengan variabel tertinggi. Karena ini 0 per 0, jadinya kita pakai L'Hospital, itu kita turunin satu per satu, atas kita turunin sendiri, bawah kita turunin sendiri. Dan X turunannya 1 per X min 1 turunannya 1 per 1. Jadi hasilnya kalau disubstitusi lagi 1 per 1 sama dengan 1. Jadi C-nya sama dengan 1. Terus kalau yang dari kanan, dikarenakan ini fungsinya sama, jadi fungsinya nggak berbeda kayak misalnya gini. Ini tuh fungsinya, ini gue ibaratkan ln X per X min 1 tuh kayak ya sama dengan X ya, kayak tadi. Dia tuh di 1, ini 1 misalnya. Di sini. Nah, di sini nih sehabis di 1, fungsinya akan mengikuti si ln X per X min 1 itu lagi. Jadi nggak berbeda kalau halnya misalnya kalau di X sama X kurang dari 1, dia fungsinya X. Tapi kalau di X lebih dari 1, fungsinya X min 1. Itu nanti bakal beda. Jadi di kirinya 1 misalnya di fungsinya gini, ini 1. Terus di kanannya misalnya fungsinya ke atas. Nah, di sini kan berbeda nih. Itu namanya nggak kontinu. Oke. Terus karena ini fungsinya kanan kiri sama, berarti dia kontinu di 1. Dengan C nilainya sama dengan 1. Begitu. Buat materi yang nomor 1 ada yang mau tanyain nggak tentang kontinuitas? Oh iya, di sini santai ya, jadi nggak usah takut atau apa. Kalau nggak ada, gue lanjut ya ke yang nomor 2. Saya mau nanya, Kak. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nicholas Sujirio dari Departemen Teknik Elektro. Untuk yang ln X itu gimana ya, Kak? Jadi dapat hasil turunannya itu 1 per X ya, Kak? Oh, kalau ln X turunan 1 per X itu udah aturan dari sana nih, Nicole.
Jadi kalau turunan len 1, len X itu seper X. Kalau turunan len 2X itu seper 2X. Jadi ada aturan turunan len gitu. Kayak turunan logaritma. Oke, baik Kak, terima kasih. Soalnya len itu kan logaritma natural ya. Jadi dia sifatnya mengikuti logaritma. Jadi apalin aja sifat-sifat logaritma itu bakal diimplementasikan di len logaritma natural. Tapi kalau bentuk aslinya itu ln X itu kan integral dari 1 per X ya. Integral 1 per X dx. Jadi kalau turunan ln X itu bakal integralnya hilang jadi 1 per X doang. Oh iya, betul Kak. Kak izin tanya Kak. Oke. Nah itu kan Kak, kan kalau misalnya dia continue kan itu kan berarti kan yang kiri sama yang kanan kan harus sama tuh Kak. Ya. Nah abis itu kalau misalnya untuk mencari C-nya itu langsung kita pakai aja yang limit menuju 1 Kak ya. Ln X X kurang 1 gitu Kak. Langsung gitu aja atau gimana Kak kalau untuk mencari C-nya Kak? Kita jawab ini gue lihat soal dulu ya. Nih, di soal kan ditanya berapakah nilai C agar fungsi si fx ini continue pada saat x sama dengan 1. Jadi tujuan kita tuh bukan membuktikan si fungsi fx itu continue atau tidak, tapi kita disuruh nyari nilai C biar si fx itu continue di x sama dengan 1. Nah, di soal itu udah diprogram gimana caranya si x di x sama dengan 1 itu dia tuh hasilnya C. Jadi otomatis hasil yang kita dapat dari kita pembuktian kontinuitas itu merupakan nilai dari C. Begitu, Rian. Ngerti gak? Oke Kak, paham Kak. Makasih Kak. Oke. Oke, lanjut ke yang B ya kalau nggak ada lagi. Saya masih belum paham Kak. Paham bagian mana nih? Yang tadi nih ditanyain oleh Daniel. Penjelasannya masih belum paham. Yang C itu? Iya, yang C itu. Oke, bentar deh gue gambar. Tapi yang ini ngerti kan ya? Materi awal tadi? Siapa tadi yang nanya? Nolan ya? Ngerti. Gini. Misalnya gini. Kita ibaratkan si soal tadi kan ln x per x min 1 ya. Itu kita ibaratkan si soal itu misalnya nih gue tulis. Y sama dengan ln x per x min 1. Ini kita ibaratkan jadi Y sama dengan X. Karena biar simpel aja gitu gambarnya. Jadi gini kan gambarnya. Y sama dengan X. Di sini yang di soal tanyakan di 1 kan. Sini 1. Terus di sebelah kanan. Karena di sebelah kanannya dia nggak minta persamaan yang berbeda. Jadi dia persamaannya tuh tetap si ln X per X min 1. Nah, kalau kita kerjakan dengan aturan yang awal, jadi nggak disingkat, berarti kan kita kerjain kan. Yang kanan, limit X mendekati 1 plus, jadi si fx itu sama dengan limit X mendekati 1 plus ln X per X min 1. Itu nilainya berapa? Kalau disubstitusi ln X 1 min 0 1. Berarti nilainya ln X bukan 1 0 per 0 kan. Berarti karena 0 per 0 kita pakai L hospital. L hospital itu merupakan penurunan dari tiap ruas, dari tiap pembilang maupun penurun. Jadi nggak mengikuti aturan pembagian turunan yang U per V sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Jadi langsung aja kalian turunin satu-satu. Jadi limit X mendekati 1 plus turunan X apa? 1 per X kan? Turunan ini X min 1, 1 per 1.
Nilainya kalau kita substitusi lagi 1/1 sama dengan 1. Itu baru 1. Ini nggak bisa dipindah ya? Udah deh. Terus kalau yang sebelah kiri, yang ini, limit X mendekati 1 dari kiri, dari si fx, sama dengan nilainya, pengerjaannya bakalan sama kayak gini kan? Kan ini cuma beda plus sama min ini doang. Beda ini ya. Nah, nanti bakalan hasilnya 1 juga nih, sama dengan 1. Nah, karena dari kiri sama dari kanan nilainya sama, berarti dia continue di titik 1. Dengan nilai si di titik ini tuh nilainya sama dengan 1. Which mean di titik ini, itu kalau disoal kan sama dengan C. Berarti C sama dengan 1. Begitu. Oh, jadi kalau misalnya dari limit kiri sama limit kanan tuh hasilnya sama, jadi itu continue gitu. Iya, begitu. Nolan. Dan itu hasil C-nya berarti ya? Iya. Kalau menurut Oke. soal yang ini ya. Kalau soalnya Oke. berbeda nanti kompleksnya beda lagi. Oke, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Kak mau nanya, maaf. Ya, silakan. Berarti yang tadi itu yang apa? Ln X per X min 1-nya itu kiri sama kanannya dianggap sama aja soalnya nggak ada syaratnya gitu kayak yang kalau fungsinya untuk yang kurang dari 1 apa, yang lebih dari 1 apa gitu kayak. Iya, begitu. Sama aja. Oh. Siap. Oke, makasih, Kak. Ada lagi nggak? Saya mau nanya, Ya, silahkan Natasha. kan kalau misalnya limit itu ada kalau misalnya dari kirinya sama kanan itu sama nilainya kan limitnya. Ya. Tapi bisa nggak kalau misalnya limit dari kirinya tuh nggak ada gitu, atau limit dari kanannya nggak ada, nilainya nggak ada, itu bisa nggak? Bisanya bukan nggak ada, tapi berbeda. Mau dikasih contoh? Oh, ada tapi nilainya beda ya kanan sama kirinya. Iya, adanya berbeda. Berarti selalu ada nilainya ya? Selalu ada nilainya. Oke, gitu aja sih Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Kak, saya mau nanya, Kak. Ya, silahkan. Itu kan soalnya kalau misalkan pakai ln X ya, Pak. Kalau misalkan coba, Kak, soalnya kalau misalkan pakai ln cos 2X gitu ya. Penurunan tuh gimana, Kak? Turunan Itu nanti ada kok di bagian gua yang ln cos 2x. Oh, nanti ada. Oh iya, ada ya. Ya. Oke. Makasih, Kak. Ntar aja lanjut berarti ya yang itu, contoh soal yang itu. Oke, karena udah, lanjut ke nomor 2. Yang masih 1 deh, tapi yang B. 1 yang B itu soalnya kalau dilihat ini gampang lah ya kalau dilihat di sini. Jadi kayak kita turunin doang dari suatu fungsi yang ada 2 variabel. Jadi dua basis X sama Y. Nah, dikarenakan ada 2 variabel ini, jadi kita nggak bisa nurunin seperti biasa. Kan biasanya kita nurunin tuh cuma misalnya X kuadrat min 1. Jadinya kan 2X gitu doang kan. Tapi kalau ini nih misalnya ada 2X, ini kita turuninnya gimana? Nah, karena ada 2 variabel ini, menurut aturan implicit differentiation, kita menurunkannya sebanyak 2 kali. Yang pertama, kita turunkan terhadap X, dengan Y kita anggap sebagai konstanta, lalu sebagai variabel yang berbeda. Jadi ini nggak bisa kita turunin, tapi kita jadiin suatu fungsi. Terus kalau yang Y kebalikannya, Y-nya kita anggap sebagai variabel, si X-nya kita anggap sebagai suatu hal yang harus diturunin, jadi fungsi baru gitu. Nah, kalau mau dilihat di pengerjaan gua di sini kan di soal tuh Y, turunan Y terhadap X itu dy per dx, karena Y-nya gua anggap sebagai fungsi X. Jadi Y-nya tuh fungsi lagi. Jadi kita nggak nganggap si Y-nya tuh hanya angka biasa, tapi fungsi. Jadi hasil penurunannya kalau terhadap X itu dy per dx. Terus kalau yang terhadap terhadap Y, terhadap Y kan 1 nih aturan kan. Jadi ini tambahin 1 aja. Begitu. Terus kalau yang di cos,
itu kalau kita turunin terhadap d per dx itu seperti ini. Bentar. Ya, ini bentar. Ini cuma ini doang deh, apa namanya? Kayak penunjuk. Kalau kita tuh makanya yang d per dx, ini d per dx gitu. Terus pengerjaannya di bawah. Bentar, agak berantakan. Ini d per dx. Terus ini turunan cos x y kuadrat. Jadi y kuadrat, y-nya keluar. Ini tahu kan? Aturan penurunan trigonometri. Terus turunan cos itu min sin x y kuadrat. Terus min 2xy dikali sin xy kuadrat d per dx. Ini yang penurunan terhadap y, ini yang terhadap x. Terus yang sebelah kanan dx d 3x kuadrat per dx itu 6x. Sama dengan 0 karena turunan 4 itu 0. Terus ini dy per dx tetap karena nggak berubah. Terus min 2x ini tinggal digabung-gabung aja. Ini sama ini digabung. Ini kayak mengelompokkan yang ada dy per dx-nya ke sebelah kiri, terus yang nggak ada di sebelah kanan. Terus habis itu dy per dx dikeluarin, 1 min 2xy dikali sin xy kuadrat, terus yang di sebelah kanan y kuadrat sin xy kuadrat min 6x. Terus hasil penurunannya tinggal diperin ya, di bawah. Implicit differentiation ini kita nurunin, tapi menurunkannya nggak kayak biasanya, karena di sini ada variabel y di dalamnya. Nah, kalau cuma variabel x doang kayak di 3x ini, bentar gua notate. Kayak 3x kuadrat ini mungkin gampang, jadi kita nuruninnya kayak biasa, jadi 3x kuadrat kita turunin jadi 6x, karena 3 kali 2x ya, udah pada tahu kan. Nah, tapi kalau yang y seperti ini, kita anggap y-nya itu sebagai suatu fungsi dari x. Jadi turunan y apabila kita implicit differentiation kan, turunannya menjadi dy per dx. Gitu. Inilah perbedaan implicit differentiation sama differentiation yang biasanya. Nah, lanjut ke soalnya. Kalau di soal kan diminta y, ini kan jelas tadi ya, ini d per dx jadi d per dx. Nah, kalau cos xy kuadrat kita turunin terhadap d per dx itu jadi dibagi dua gini. Ini yang pertama gue turunin si cos xy kuadrat terhadap x. Jadi kan kalau turunan trigonometri itu yang di dalamnya keluar jadi penurunan, jadi y kuadrat nih. Maaf, salah. Ini jadi ini yang di dalam nih. Karena kan turunan xy kuadrat itu kalau terhadap x-nya jadi 1, terus tinggal y kuadrat kan. Terus turunan cosnya min sin xy kuadrat. Ini nggak bisa diganggu-gugat. Ini selalu udah aturan trigonometri. Terus yang sebelah kanan itu aturan, kalau biar lebih jelas, di sini plus, ini plus nih aturan nih, plus. Terus di sini min sin. Gitu. Jadi ini nggak langsung min gitu. Maaf kalau gue buru-buru soalnya ini ngerjainnya jadi langsung min gitu. Jadi ini kayak gue nuruninnya terhadap si y-nya. Jadi y ini gue jadiin kayak dalam kurung gini. Terus karena dalam kurung, jadi si 2-nya turun jadi 2xy. Terus turunan dalamnya, turunan y. Ini kayak turunan rantai. Jadi 2-nya turun, 2xy, terus turunan dalam. Turunan dalam adalah d per dx. Gitu. Terus yang min sin ini adalah template dari turunan trigonometri. Terus yang 6x ini yang biasa 3x kuadrat kalau kita turunin terhadap x 6x. Terus turunan 4 0. Pas udah sampai sini, sebenarnya kunci implicit differentiation itu sampai sini. Selanjutnya itu tinggal lanjutin aja. Jadi kita kelompokin yang ada dy per dx-nya. Kelompokin di sebelah kanan nih dy per dx. Nah, setelah kita kelompokin kan dy per dx ini bisa kita keluarin kan. Jadi dy per dx dalam kurung ini 1 kan, karena nggak ada apa-apa lagi, jadi min 2x dikali sin xy kuadrat jadi gini.
Terus yang sebelah kanannya biarin gini aja. Terus habis itu karena kita mencari turunan pertamanya, berarti kan kita nyari dy per dx nih. Dy per dx berarti ininya kita turunin ke bawah sini. Jadilah seperti ini. Jadi y kuadrat ini ditulis ulang, terus yang ini diperin di bawah. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Kak, mau tanya Kak. Ya, silakan. Itu untuk dy per dx itu apakah boleh langsung dijadikan y aksen gitu Kak? Apa harus dy per dx itu? Boleh kok. Jadi misalnya dy per dx kan itu turunan pertama dari y ya. Jadi misalnya diganti jadi y aksen gitu. Biar lebih enak dilihatnya kan. Boleh. Tapi nanti jangan sampai ketukar aja sama yang y biasa. Aksennya agak digedein. Terima kasih Kak. Oke. Ada lagi? Kamu nanya, tapi yang nomor 1A, Pak. Oh, 1A. Oke. Ini gue hapus dulu. Kenapa 1A? Nah, itu kan dia kalau didekatin dari, intinya kalau continue kan harus ada nilainya gitu ya, Pak ya. Nah, nanti yang saya tanyakan itu kalau misalkan apa limit yang di sebelah kiri dan yang limit sebelah kanan itu hasilnya tahingga dua-duanya, itu masuk ke continue atau enggak ya, Pak? Masuknya? Enggak continue. Oh, enggak continue ya? Iya. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Pokoknya kalau di continue ini syarat salah satunya tuh nilai dari si hasil limitnya itu harus nggak imajiner atau real. Jadi nggak boleh tahingga. Jadi angka real. Jelas tadi siapa yang nanya? Jelas, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Kak, saya mau nanya, Kak. Ya. Untuk yang implicit differentiation yang ini kan kalau misalkan variabelnya 2. Nah, kalau misalkan ada suatu kasus atau persoalan yang misalkan variabelnya itu 3 variabel. Misalkan kayak x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan sin x, y, z. Nah, itu untuk penurunan yang sin x, y, z itu turunannya gimana, Kak? Oke. Bagus pertanyaannya, makasih. Di PPT dosen kalian udah sampai situ ya, 3 variabel atau masih 2? Atau ini hanya pertanyaan? Kalau di PPT kami Kak, kalkulus 2 belum Kak? Masih 2 berarti ya? Iya betul, masih 2. Nah, menyangkut pertanyaan yang tadi, itu tuh sebenarnya bisa. Tapi untuk kalkulus kalian yang ini, kalian ini baru 2 variabel. Kalau yang 3 nanti mungkin kalian di semester-semester selanjutnya. Kalau yang ini jangan terlalu jauh mengkhawatirkannya, cukup khawatir yang ini aja. Tadi saya nanya itu. Oke, apa pertanyaannya bagus kok. Oke, Kak. Makasih, Kak. Yeah. Sip. Ada lagi? Kak, saya mau nanya dong. Iya, silakan. Kalau misalnya, ini kan turunan pertama. Kalau misalnya turunan kedua, nanti y-nya turuninnya ke gimana ya? Tetap y aksen atau gimana? Turunan kedua nanti ada lagi kok di bagian gua ada turunan kedua. Ya, nanti ada penjelasan lebih lanjut di soal yang berbeda. Menjelasin ntar aja ya. Baik, Kak. Sebenarnya kalau kayak gitu sih konsepnya sama kok. Kalian tetap nurunin sesuai dengan kaidah yang pertama tadi. Ntar contohnya ada di bagian paket kedua. Oke, kita lanjut ya. Ke yang nomor 2. Nomor 2, bentar. Di nomor 2 itu kita disuruh sketsa suatu fungsi beserta dengan asimtot dan tunjukkan lokasi titik ekstrimnya. Sebenarnya kalau kalian disuruh sketsa itu sebenarnya kalian sudah disuruh membuat asimtot mencari asimtot sama titik ekstrim sih, karena dengan kalian mengetahui 2 ini maka kalian bisa mengsketsa suatu grafik. Nah, kan sketsa suatu grafik kalau fungsinya gampang kan ya. Misalnya kayak y sama dengan x. Y sama dengan x kan kalian nggak perlu pakai asimtot segala karena kalian sudah tahu kalau y sama dengan x itu bakalan seperti ini.
Ini Y sama dengan X. Terus Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat itu seperti ini. Y sama dengan X kuadrat. Terus kalau Y sama dengan min X kuadrat itu kebalikannya gini apa ya? Gue lupa lah. Pokoknya itunya ke bawah lah cekungannya. Antara gini atau gini. Itu beberapa fungsi dasar yang sketsanya harus kalian hafal untuk mempercepat pengerjaan soal. Nah, kalau yang di soal nomor 2 ini, itu dia diminta Y sama dengan X kuadrat min 4X, dan bla 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 itulah 2X min 4. Nah, cara pengerjaannya itu ada beberapa step. Bentar, kita share bagian gua. Ada beberapa step. Step yang pertama, kalau di cara gua, itu kita cari titik potongnya. Jadi kita gambar dulu dia, nggak gambar sih, cari hubungan dia sama sumbu X sama sumbu Y. Kalau yang kita tahu kan sumbu X itu kan bawah ya, yang horizontal. Nah itu tuh ada Y sama dengan X, Y sama dengan 0 persamaannya. Jadi kita substitusi si persamaan ini, persamaan di atas nih, persamaan ini dengan Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Jadi seperti ini. 0 X kuadrat min 4X per 2X min 4. Nah, setelah kita ketemu ini, persamaan akhirnya sebenarnya gampang sih, tinggal substitusi Y, nggak diapa-apain kan. Setelah ketemu, kita jabarin X-nya ada apa aja di sini. Di atas kan, kalau kita keluarin X-nya jadi gini kan. X min 4. Setelah kita keluarin ini kita nemu nih X min 4. Jadi X sama dengan 4. Karena ini sama dengan 0, berarti 4-nya pindah gitu. Jadi ini X sama dengan 4, X sama dengan 0. X sama dengan 0 tuh dari yang X sendiri nih, X sendiri. Terus yang bawah. Kalau yang bawah, kita menganggapnya dia tuh bukan suatu hal yang harus dipenuhi, tapi suatu hal yang harus kita hindari. Dikarenakan apabila kita masukin X-nya 2, ini misalkan kalau kita ituin kan jadi 2X sama dengan 4 kan. Jadi X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ini harus kita hindari dengan menulis X tidak boleh sama dengan 2. Kenapa? Karena kalau kita masukin X sama dengan 2, yang bawahnya jadi 0 kan. Kalau di bawahnya jadi 0, maka hasilnya jadi taingga. Nah, itu harus kita hindari. Nggak boleh ada taingga di pokoknya nggak boleh menghasilkan taingga kalau kita masukin si X-nya. Gitu. Terus yang di sumbu Y sama, tapi bedanya yang di nolin bukan si Y, tapi si X. Jadi X kita nolin semua, dapat ketemu 0. Nah, 0 ini nggak apa-apa, Y sama dengan 0. Asal taingga nggak boleh. Terus step yang kedua. Bentar. Cari titik ekstrimnya. Kalau yang belum tahu, titik ekstrim itu adalah suatu titik di mana kecekungan dia berubah. Bukan kecekungan. Apa sih namanya tuh? Kecenderungan, suatu fungsi, kecenderungan, kemonotonan. Jadi ini kan monoton naik. Ini bakalan naik terus nih. Nah, di sini dia monoton turun. Ini namanya titik ekstrim. Jadi kemonotonan suatu fungsi itu berubah di titik namanya titik ekstrim. Nah, cara mencarinya gimana? Kita turunan pertama tuh dari fungsinya disama dengankan dengan 0. Nah, kalau yang kita lihat di atas, ini kan fungsinya fungsi per ya, dan di kedua ruasnya pembilang penyebutnya ada variabel X. Dikarenakan seperti itu, maka kita harus menggunakan yang namanya cara penurunan per, yaitu Y aksen sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U-nya yang atas, V-nya yang bawah. Itu nggak boleh ketukar dan nggak boleh kebalik. Karena kalau kebalik nanti bakalan berbeda. Nah, di sini U-nya yang atas itu X kuadrat min 4. Apabila kita turunkan menjadi 2X min 4. Terus yang V-nya 2X min 4, turunin jadi 2. Yaudah, substitusi ini, 4 ini, ke ini. Jadilah seperti ini.
Habis itu setelah disubstitusi, sederhanakan. Sederhanakan mah nggak usah dijelasin ya. Sederhanakan nih kan, ini dikali jadi begini, bawahnya biarin aja. Terus habis itu ada yang sama dijumlah. Setelah dijumlah, sederhanakan yang atas bisa dibagi dua semua. Terus lihat sebelah kanan, ini udah final nih. Pas udah final, kita jabarin lagi X apa aja yang dihasilkan dari persamaan ini. Kalau yang bawah kan 2 nih gue keluarin nih. X min 2, berarti X sama dengan 2 kan. Terus sesuai sama yang tadi gue bilang, kalau yang bawah tuh harus dihindari. Berarti X tidak boleh sama dengan 2. Terus yang atas, itu definite positif. Yang dimaksud definite positif tuh berarti dia tuh bakalan nilainya real di semua nilai positif, di semua nilai, ya semua nilai yang kita masukin X itu bakalan jadi nilai real. Nah habis itu kita bikin kayak diagramnya gini, terus kita masukin X semua yang kita ketemuin. Ini kan kita nemuin cuma 2. Sebenarnya kalau yang atas nemu, misalnya X sama dengan 3 atau X sama dengan 1, masukin juga di sini. Tapi karena nemuin cuma 2, jadi 2 aja masukin. Tapi 2 di sini kalian, ini tips dari gue ya, kalau misalnya tidak sama dengan, kalian bulatannya nih kalian kosongin. Tapi kalau misalnya X sama dengan 1, which mean kita dapatnya dari yang bagian atas atau pembilang, terus kalian masukin di sini itu bulatannya jangan bulatan kosong, tapi bulatan penuh. Misalnya gue nemunya X sama dengan, ganti warna. X sama dengan 1 nih. 1 kan sebelah kiri 2, berarti di sini. Nah ini nggak boleh kosong, harus full gini. 1. Jadi kalian tahu kalau dia tuh termasuk si 1 itu. Nah habis kita masukin, terus kita uji coba si diagram. Di sebelah kiri 2 kan ada 1 di sini. Kita masukin 1 ke persamaan yang hasil penurunan. Jangan persamaan awal. Ini harus diingat dengan baik. Kita ngetes suatu diagram itu masukinnya ke persamaan hasil penurunan, bukan persamaan awal. Kalau kita masukin 1 misalnya, 1 min 4 plus 8 plus kan. Terus yang bawah 1 min 2 dikuadratin plus dikali 2 plus. Jadi hasilnya bakalan plus. Jadi plus di sini maksudnya tuh dia kecenderungannya naik. Kecenderungannya di sini naik persamaannya. Terus yang sebelah kanan kalau kita cobain 3, kan sebelah kanan 2 ada 3. Nanti bakalan plus juga. Nah, di sini juga naik. Jadi dikarenakan fungsi ini gak memiliki perbedaan kecenderungan, maka dapat dibilang bahwa dia tidak memiliki extreme point. Begitu. Terus lanjut nomor kan. Step yang selanjutnya, step ketiga itu cari arah terbukanya grafik. Jadi concave up apa concave down. Jadi dia ngebuka ke bawah atau ngebuka ke atas. Ini namanya terbukanya grafik tuh kemana. Oh ya, itu deh, review. Tadi pertama stepnya sketsa grafik, cari titik potong di sumbu X sama sumbu Y. Kedua, cari titik ekstrim. Yang ketiga, cari arah terbukanya grafik. Kalau arah terbukanya grafik, caranya itu kalian turunkan kembali turunan yang sebelumnya. Jadi turunan kedua. Nah, dikarenakan di sini hasil penurunannya masih dalam par. Maka yang ini maaf. Masih dalam par. Maka kalian di sini pakai persamaan ini lagi, persamaan penurunan per. Teorinya, jadi U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nanti habis itu sesuai caranya seperti yang tadi, nggak perlu gue jelasin lagi ya. Lanjut. Aduh ribet. Jadi seperti ini. Turunin, sederhanakan, ketemulah seperti ini. Setelah ketemu, kan hasilnya sebelah kanan tuh, min 8 per 2 X min 2 kuadrat ya.
sama dengan 0. Terus kita ituin jadi X tidak boleh sama dengan 2, karena yang bawahnya aja. Yang atasnya kan nggak ada variabel. Habis itu, kita lihat. Di sini ada 2 sama 2 doang. Kita masukin 2. Terus yang plus itu artinya concave up, yang min itu concave down. Habis itu, yang concave udah ketemu, kecenderungan dia terbuka kemana. Step terakhir, nyari asimtot. Kalau yang belum tahu asimtot itu ada banyak. Nah, tapi yang bisa dipakai dalam menggambar itu ada asimtot tegak sama asimtot datar. Dan bagi yang belum tahu asimtot tegak itu adalah suatu garis tegak dalam suatu persamaan yang dimana dia nggak disentuh oleh persamaannya. Misalnya ada persamaan kayak gini nih grafiknya, set, set. Nah, ini namanya asimtot. Bentar, nih. Ini asimtot. Dia nggak disentuh sama si si persamaan. Itu namanya asimtot datar. Nah, cara nyari asimtot datar itu dengan cara kalian limitkan si fungsi awal ya, jangan fungsi turunan, dengan A. A-nya tuh X, maksudnya tuh dia tuh salah satu angka dari X, itu A. Jadi kita ibaratkan angkanya suatu huruf A. Terus kita sama dengankan dengan tahingga. Dan apabila kita lihat di sini, si A itu bakalan menyebabkan si persamaan menjadi tahingga kan apabila bawahnya 0 ya. Nah, bawahnya 0 apabila kita substitusikan si X dengan nilai 2. Jadi asimtot tegaknya sama dengan X sama dengan 2. Ini namanya garis asimtot tegak. Begitu. Terus asimtot datar. Kalau asimtot datar itu beda sama asimtot tegak. Dia kan asimtot tegak tadi ke atas. Kalau ini ke bawah. Misalnya gini. Terus persamaannya gini sama gini. Jadi nggak kena gitu lah. Cara nyarinya kebalikannya. Kalau tadi kan yang dilimitinnya X terhadap A. Kalau ini limit X menjadi tahingga terhadap suatu nilai B. B itu nilai X-nya, nilai X. Ya pokoknya kebalikan dari asimtot tegak lah. Terus apabila kita masukin si X-nya tahingga, kan hasilnya tahingga. Nih kalau kita substitusi nih. Terus kan hasilnya tahingga per tahingga gitu kan. Terus kalau kita bagi variabel tertinggi, misalnya X kuadrat kan di sini tertinggi. Ini dibagi variabel tertinggi, X kuadrat jadi 1 min 0 per 0 min 0. Gitu. Jadi 1 per 0 hasilnya tahingga. Karena hasilnya tahingga, jadi asimtot datarnya atau Y itu nggak ada. Dah, habis ketemu itu semua, berdasarkan data yang sudah kita temukan, persamaannya bakalan seperti ini. Di bagian sebelum 2, dia cenderungnya naik. Sebelum habis 2 juga naik. Terus dia ada asimtot datar di sini di 2. Ada asimtot datar. Gak kena. Terus apa lagi? Concave up, concave down. Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Kamu nanya. Ya. Untuk asimtot miringnya boleh dihitung boleh enggak? Asimtot miring. Iya. Oh, yang selain 2 itu? Boleh sih, tapi kan yang disuruh tadi di awal cuma 2. Dan kita dengan 2 itu bisa menggambar. Nggak apa-apa jadinya kalau nggak. Oke, siap Kak. Terima kasih. Oke, udah lagi. Jadi kita review ya. Tadi yang pertama diapain? Cari titik potong. Titik potong bisa disingkat. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y. Terus yang kedua, cari kemonotonan dia. Kemonotonan. Dia tuh bakalan naik atau bakalan turun. Terus yang ketiga, terbuka kemana.
terbuka kemana lah gitu pokoknya, terbuka ke atas sama ke bawah. Terus yang keempat asymptot. Udah selesai. Ini nomor 2, ada yang ingin ditanyakan? Terus semangat ya ini, jangan pada tidur nih. Oke, lanjut nomor 3. Kak, mau tanya boleh Kak? Iya, kenapa? Boleh sebentar aja nggak? Sebentar ke apa yang concave itu Kak, yang menentukan apa? Oh, concave. Oke. Oh, oke Kak. Nih. Oke Kak, sudah Kak. Makasih Kak. Oke. Lanjut nomor 3. Bentar Mau gua bertanya boleh Kak? Oh iya, kenapa? Yang tadi untuk menentukan titik kritis, kalau semisal X tidak sama dengan suatu nilai, itu tetap dimasukkan ke apa titik kritisnya Kak? Nah, bentar gua zoom. X. Nih kan X tidak sama dengan suatu nilai, itu kan berarti dalam grafiknya dia tuh merupakan suatu titik perubahan kan. Jadi dia putus di titik itu. Jadi menandakan kemungkinan kecenderungan dia tuh naik. Begitu. Karena dia tadi kalau kita lihat di gambarnya nih, di X sama dengan 2, di X sama dengan 2 di sini, dia tuh nggak nyambung gitu. Jadi kita harus ngecek dia tuh naik dua-duanya atau turun. Begitu. Karena kan nggak nyambung gini kan. Jadi kalau kita gambarin misalnya, kalau kita nggak cek 2 nih, dia tuh grafiknya bakalan gini kan, 2 terus gitu, 2. Sedangkan di sini kan dia berpisah gitu. Jadi kita harus tes sebelum 2 dia naik apa turun, dan setelah 2 dia naik apa turun. Karena si 2 ini merupakan suatu angka di mana persamaan nggak terdefinisi. Dan sama pentingnya dengan angka-angka yang penyebab dia berubah ke monotonannya. Begitu. Jawab gak sih? Ngerti gak? Paham Kak? Berarti artinya itu termasuk tetap dimasukin ke dalam titik kritisnya itu Kak? Iya. Terima kasih Kak. Oke, lanjut ya nomor 3. Nomor 3, berikan segi 4 terbesar dari dari yang terletak di daerah dalam parabola Y sama dengan X kuadrat, di bawah Y sama dengan A. Nah, ini harus hafal nih, Y sama dengan X kuadrat. Begini kan gambarnya. Warna kuning kelihatan. Y sama dengan X kuadrat itu gambarnya seperti ini. Terus Y sama dengan A itu maksudnya konstanta. Jadi kalian bebas aja, yang penting dia ada di bagian atas si grafik Y sama dengan X kuadrat. Jadi di sini misalnya. Nah, ini daerahnya. Kalian disuruh mencari segi 4 terbesar yang bisa kalian taruh di dalam sini. Nah, caranya bagaimana? Bentar. Stop. Nah, ini caranya. Nih gambarnya yang tadi gue gambar. Nah, kita ibaratkan si persegi atau si segi 4 itu di dalam kayak gini. Terus kita kayak kita tentuin dulu di awalnya. Lebarnya apa, panjangnya apa, sesuai dengan persamaan yang ada. Kalau dari yang gampang dulu deh, lebar. Lebar kan ini ya. Ini lebar nih. Lebar dari si persegi panjang atau segi 4. Kalau dilihat dari persamaan, kan ini atas A nih. Ini A. Ini A nih. Ini A nih. Di sini A nih. Terus di sini C. Ini gue ngedeclare di sini C. Jadi lebar itu A min C. Itu kalian kayak ngedeclare sendiri gitu. Itu nggak ada di soal. Kalian ngedeclare sendiri. Terus yang bagian panjangnya, kan panjang gini nih. Panjang itu merupakan 2B. B di sini nih.
2 kan. Jadi ada 2. Nilai X sama dengan B itu 2 kali. Jadi itu adalah panjangnya. Dikarenakan di bagian lebar itu A min C, jadi kita harus ngerubah si B ini menjadi C. Gimana caranya? Biar bisa dikerjain. Soalnya kalau 3 variabel itu nggak bisa dikerjain. Caranya itu kita melibatkan fungsi Y sama dengan X kuadrat. Ini kan Y-nya sama dengan C ya. Jadi ini nih. C sama dengan X kuadrat. Terus berarti X sama dengan akar C. Jadi segini nih akar C nih. Sampai sini akar C. Sampai sini juga akar C. Berarti 2 dikali akar C. Begitu. Ini harus paham nih dari awal. Terus habis itu setelah ketemu panjang sama lebarnya, luas segi 4 udah pada tahu kan ya, panjang kali lebar. Setelah itu kita kaliin, yang kita dapat panjangnya 2 akar C dikali A min C, kita masukin. Terus luas maksimum itu rumusnya, kalau kita mau nyari, ya X sama dengan 0. Jadi kita turunin pertama kali, terus hasil penurunannya kita samain dengan 0. Turunan si luas ini, A per akar C dikurang 3 akar C sama dengan 0. Terus ini dapat dari, ya pokoknya ini turunin aja nih. A per akar C. Ya. Turuninnya terhadap C ya, jangan terhadap A. Soalnya di sini kan variabel yang mendominasi C. Terus kita nyari C juga kan. Terus A per akar C sama dengan 3 akar C. Terus C sama dengan A per akar 3. Oh iya, bagi yang belum jelas nih penurunannya aku jelasin deh. Ini kan 2A dikali akar C. Berarti 2A dikali C pangkat setengah. Kalau kita turunin terhadap C, kan 2 dikali A. Ini kan konstanta nih taruh depan ya. Terus kalau turunan, pangkatnya turun, 1/2 dikali C setengah dikurang 1. Jadi kan ini coret. Jadi A dikali C pangkat setengah kurang 1 min setengah. Jadi A per akar C, begitu. Terus kalau turunan yang 3 akar C, itu didapatkan dari, ini kan C akar C, berarti C pangkat 3/2. Soalnya C pangkat 1 dikali C pangkat setengah. Jadi 2 dikali C pangkat 2/2 tambah setengah, 3/2. Kalau kita turunin 2 dikali 3/2 dikali C-nya kurang 1. 3/2 kurang 1 kan, jadi 3/2 kurang 2/2 setengah kan. Jadi ini coret, jadi 3 C pangkat setengah C 3 akar C. Begitu. Bentar. Terus habis ketemu C-nya, kita substitusi deh ke persamaan yang ini. Persamaan yang luas. Habis kita substitusi C-nya, tinggal A doang. Berarti luas sama dengan 4A per 3 dikali akar A per 3 satuan luas. Selesai. Ada yang mau nanya? Saya mau tanya, Kak. Ya, silakan. Ke atas lagi dong, Kak, yang tadi akar C. Akar C. Ini. Iya, saya masih nggak ngerti kenapa dibikin akar C. Yang awal ini kan? Iya, yang awal itu. Oke. Jadi gini loh, kan panjangnya kita dapat 2B ya. B itu kan suatu angka di X yang bisa kita substitusikan ke nilai Y sama dengan X kuadrat. Nilai Y. Jadi kalau kita makainya B, sebenarnya boleh pakai B, tapi nanti bakalan susah penurunannya, soalnya bakalan ada 3 variabel, A, B, C. Kita maunya pakai 2 variabel aja, A sama C. Jadi kita harus ngerubah si B. Gimana caranya kita ngerubah si B jadi variabel C? Nah, caranya kita lihat si B itu tuh sama kayak di mana di variabel di persamaannya sama dengan X kuadrat di sini kan. Di sini nih. Nah, kita harus nyari dia di sini nih berapa nilainya si X.
Ini kan Y sama dengan, kita harus nyarinya X sama dengan berapa gitu. Caranya ya udah, di sini karena kita ketemunya di sini C itu merupakan nilai Y-nya, jadi kan awalnya Y sama dengan X kuadrat. Terus Y-nya kita ganti sama jadi C sama dengan X kuadrat. Karena kita mau ngerubah yang awalnya dia vertikal jadi horizontal, karena kan nyari panjang ya, harus horizontal. Jadi X sama dengan akar C gitu. Jadi yang awalnya dia C-nya vertikal jadi horizontal. Dan horizontal itu bisa kita pakai ke persamaan yang awal. Persamaan A min C. Ngerti gak? Oke, ngerti Kak. Kasih. Ada lagi? Mau nanya sedikit Kak, ini kan dia luasnya itu 2 variabel ya Kak, A sama C. Berarti ini dituruninnya terhadap C, 2A-nya dijadiin konstanta aja Kak, bukan kayak yang tadi yang X, Y tadi. Bukan, beda, jangan disamain. Ini jadi konstanta aja. Oh, oke Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi? Oke, nggak ada. Kita lanjut nomor 4 ya. Lihat soalnya. Nomor 4. Nah, ini cuma penurunan. Integral. Tapi integralnya agak ribet. Karena terdapat 2 suku lah ya. Kalau integral 2 suku ini, biasanya nih, yang ada di otak kalian tuh harus pakai yang namanya permisalan. Pokoknya kalau nemu nih integral, tapi integralnya kompleks kayak gini nih. Walaupun cuma 1 variabel, tapi dia ada 2 suku yang tidak bisa digabung. Di otak kalian tuh harus langsung, oh ini pakai yang namanya permisalan. Gitu. Nah, permisalan tuh seperti ini. Bentar. Nah, misalnya tadi. Jadi, kalau dari soal ini, kan kita bisa lihat ya, ada sin 2Z, cos 2Z. Nah, ada 2 hal yang sama di kedua trigonometri itu yang bisa kita misalkan, yaitu adalah 2Z. Jadi kita misalkan si 2Z ini menjadi U. Nah, U ini kita turunin. Turunan 2Z kan 2 lah ya. Jadi U aksen itu kan 2 U, DU per DZ ya. Karena di sini variabel Z, jadi DU per DZ. Jadi DZ sama dengan DU per 2. Buat apa gue buat kayak gini? Supaya bisa gue menggantikan si DZ yang ada di sini. Jadi DZ di sini gue gantiin jadi DU. Nah, terus yang 2Z di sini bakalan jadi U. Begitu. Jadi kalau kalian mau mengganti variabel dari suatu soal, kalian harus merubah dulu basisnya. Jadi di sini nggak boleh, misalnya kalian ganti sin U sama cos U. Tapi di sini kalian tetap pakai DZ. Nah, itu nggak bisa diintegralin karena basisnya harus sama dengan yang diintegralin sama DU-nya. Setelah kita mengganti si DZ dengan si DU, habis itu kita selesaikan deh pakai penurunan biasa. Di sini kan sin U sama cos U. Karena di sini masih ada perkalian 2 trigonometri yang tidak bisa digabung, kita harus samain cos sama sin. Jadi cos U pangkat 2, ini kan cos U pangkat 3 nih. Kalau dipecahkan jadi cos U pangkat 2 dikali cos U pangkat 1 kan. Nah, cos U pangkat 2 ini gue ubah jadi ini. Makanya sifat identitas trigonometri. Cos U kuadrat ditambah sin U kuadrat sama dengan 1. Jadi kalau cos U kuadrat, cos U kuadrat sama dengan 1 min sin U kuadrat. Begitu. Terus habis itu cosnya ditulis lagi yang sebelah kanan yang sisaan. Habis ditulis, baru deh dikelompokin. Ini kan sin U pangkat 3 per 2. Terus dikurang sin U pangkat 7 per 2. Iya 7 per 2 karena dikurang 1 nih. Terus cos DU. Terus kita misalin lagi si sin U jadi V.
turunan dari si V sin U itu cos U kan, turunan sini itu cos, nggak pakai min, terus DU-nya jadi dV per cos U. Terus habis itu kita gantiin lagi si DU pakai ini, nih ganti, jadi seperti ini, cosnya coret, jadi tinggal V ini. Nah ini kan tinggal gampang nih, integral biasa. Terus lanjutannya, bentar. Nah ini lanjutannya, tinggal integralin tadi kan, integral ada setengahnya tadi depan, setengahnya keluarin aja. Integral V pangkat 3 per 2 dV dikurang integral 7 per 2 dV. Ini kan sifat integral ya. Kalau integral suatu fungsi misalnya V pangkat 3 per 2 dikurang V pangkat 2, itu bisa dipecah. Jadi integral V pangkat 3 per 2 dikurang integral V pangkat 2. Ini sifat integral, harus apa? Nah, habis itu setelah kita pisah, kita kerjain ya satu-satu. Udah, kita integralin sebelah kiri dulu. Integral V pangkat 3 per 2 kan pangkat turun tambah 1. Taruh deh, biar jelas. Integral V pangkat 3 per 2, nih. Pangkatnya lu seperin, tapi diturunin. Jadi 1 per 1 plus 3 per 2 dikali V pangkat 3 per 2 plus 1. Ini integralnya. Jadi kan ini, kalau di ini kan jadi 2 per 2 ya. Jadi 5 per 2 kan. Tapi karena di bawah jadi 2 per 5. Terus dikali V pangkat 5 per 2. Nah begitu. Ini integralnya dari si 3 per 2. Terus lakukan yang sama untuk yang 7 per 2. Habis itu ya udah selesai, integral kita gabungin, jadi 1/5 ini kan dikali nih, jadi ini coret, jadi 1/5 V pangkat 5 per 2 dikurang ini coret, jadi 1/9 V pangkat 9 per 2. Nah ini jangan lupa plus C, karena di sini bukan integral tertutup tapi integral bebas. Terus substitusi kembali tadi yang udah kita misalkan, kan tadi V itu kan sin U itu 2Z. Jadi ya udah, V-nya kita ganti sin 2Z plus C, selesai. Ada yang mau nanya? Gampang lah ya, ini penurunan doang. Penurunan kan integral. Oke, lanjut nomor 5. Kalau nggak ada yang nanya nih. Nomor 5 itu hitung luas daerah. Ini sebenarnya gampang tapi panjang. Jadi kita menghitung luas daerah yang dibatasi oleh ini sama ini. Nah, kalau soal ini kalian tuh mikirnya langsung, wah gue harus gambar ini semua nih di dalam satu grafik. Jadi jelas daerahnya yang mana. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini kan ada 3 persamaan berarti ya. Nah, sesuai sama yang tadi nomor berapa itu? Nomor 3 kan sketsa. Pertama kita cari dulu perpotongan dia dengan sumbu X sama sumbu Y. Kan udah ketemu tuh perpotongannya di X sama dengan 0 berapa, Y sama dengan 0 berapa. Terus Y sama dengan X pangkat 3 itu persamaan yang harus kalian hafal. Jadi nggak boleh lupa. Terus X plus 2 Y sama dengan 0. Kalau kita substitusi ke X sama Y sama dengan 0, hasilnya 0 juga. Berarti dia suatu persamaan yang melewati titik 0,0. Cara kalian gambarnya, kalian cari titik lain. Yaudah X sama dengan 2. Kalau kita substitusi X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Berarti kita udah punya 2 titik kan, 0,0 sama 2,1. Berarti bisa kita gambar. Habis itu, setelah ketemu perpotongan dengan sumbu-sumbu X dan sumbu-sumbu Y, kita cari perpotongan antara grafik. Ini kan ada 3 grafik nih. Ini gue misalnya A, ini B, ini C. Perpotongan A sama B itu kita sama denganin Y-nya, terus kita ganti Y sama X, persamaan X-nya.
terus tinggal di otak-atik jadiin seperti ini nih nggak usah diajarin nih yang merubah x pangkat 3 min x min 6 ini nih kayak harus kalian analisis sendiri. Kalau kayak x-nya keluar gitulah, harus dicoba-coba. Terus ini kalau x min 2 x sama dengan 2, terus x 2,3 yang bagian ini imajiner ini karena nggak bisa dicari. Terus habis itu yang A sama C langsung ketemu x sama dengan min 4, yang B sama C langsung ketemu x sama dengan 0. Nah, kita udah ketemu nih titik-titiknya, titik-titik perpotongannya. Baru deh kita gambar. Nah, ini gambarnya. Ini kan Y sama dengan X pangkat 3 nih, harus hafal ya gambarnya. Dia nggak menyentuh angka 2. Ini aturan agak ke kirian. Terus Y sama dengan X plus 6. Tadi kan kalau X-nya 0, Y-nya 6. Kalau Y-nya 0, X-nya min 6. Jadi ini ditarik garis di antara dua titik itu. Terus kalau X plus 2Y sama dengan 0. Tadi titiknya 0,0. Di sini 0,0. Sama 2,-1 di sini. Tarik garis deh. Dah. Setelah itu jangan lupa tadi perpotongan-perpotongan di tiap antar grafiknya. Kalau tadi A sama B misalnya, A sama B misalnya di sini ini perpotongannya. Terus di sini sama di sini. Nah, ini nih harus banget bener. Soalnya ini sebagai penentu nanti kita pengerjaan luasnya. Titik-titik batasnya. Nah, setelah ketemu gambarnya, baru deh kita kerjain tentang luasnya. Nah, di sini kan gue bagi dua luas ya. Ada L1 sebelah kiri, L2 sebelah kanan. Kenapa gue bagi dua? Padahal bisa langsung pekerjaannya satu kali. Karena di sini nggak bisa langsung satu kali. Kalau kalian lihat di sini, ini kan yang bagian L1 itu bawahnya pakai persamaan yang ini ya. Ini persamaan X plus 2Y sama dengan 0. Walaupun yang atasnya kiri sama kanan sama, tapi yang bawahnya ini beda. Yang sebelah kanan, bawahnya beda persamaan. Dia pakai persamaan Y sama dengan X pangkat 3. Jadi kita harus mengerjakan dua kali, habis itu jumlah. Begitu. Habis itu baru ada integral. Luas 1 ditambah luas 2. Luas 1 itu kan dari acuan kita di sini sumbu X. Jadi min 4 sampai 0. Integral atas dikurang bawah. Batas atas dikurang batas bawah. Jadi batas atas yang L1 kan ini ya. Ini persamaannya apa? Y sama dengan X plus 6. Terus batas bawahnya yang mana? Ini apa? X plus 2Y sama dengan 0. Begitu. Habis itu kita kurangin atas bawah dx, jangan lupa karena acuan kita dx. Terus plus 0 sampai 2 yang L2. 0 sampai 2. Batas atas kurang batas bawah. X plus 6 dikurang X pangkat 3. Nah, habis itu integralin biasa. Jangan lupa di sini pakai batas, jadinya nggak ada plus C. Jadi setelah kita integralin, kita substitusikan. Ini substitusi 0 dikurang substitusi min 4 dikurang. Ini substitusi ini kok dikurang? Ini ditambah nih, maaf. Ini ditambah. Kok ditambah benar dikurang? Ini kenapa gua tiba-tiba jadi kurang? Karena di sini kan ini nih X plus 6 min X pangkat 3. Terus gua keluarin minnya. Jadi min X pangkat 3 min X min 6. Jadi seperti ini. Jadi biar kayak enak aja dilihatnya. Jadi yang depannya positif gitu. Jadi min di sini di depan. Udah integralin biasa. Substitusi perbatasannya dikurang, ketemu deh 22 satuan luas.